Ini adalah kisah nyata tentang penangkapan ular sebesar batang pohon kelapa yang terjadi di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 lalu. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil bernama Latompe di Sulawesi Tenggara, suasana mencekam menyelimuti warganya. Sudah berminggu-minggu mereka kehilangan ternak secara misterius, tanpa jejak atau tanda-tanda yang jelas. Ayam, kambing, hingga sapi peliharaan warga hilang begitu saja dari kandang. Pagi hari yang seharusnya membawa harapan malah dipenuhi dengan kecemasan. Warga yang bangun pagi kerap menemukan pagar kandang yang hancur atau bekas jejak besar di tanah. Hal ini memunculkan ketakutan sekaligus rasa penasaran. Apakah ini ulah binatang buas? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Desas-desus pun mulai beredar. Ada yang mengaku mendengar suara desis aneh di malam hari, seolah berasal dari makhluk besar yang bergerak di antara pepohonan. Beberapa warga bahkan mengatakan pernah melihat bayangan hitam raksasa di dekat sungai yang mengalir di pinggir hutan. Namun, tidak ada satupun yang cukup berani untuk masuk ke dalam hutan dan mencari tahu kebenarannya. Rasa takut akan bertemu dengan sesuatu yang tidak mereka pahami lebih besar daripada rasa penasaran. Warga akhirnya hanya bisa berkumpul di balai desa, membahas kemungkinan adanya ancaman yang lebih besar. Bagi sebagian besar dari mereka, jawaban tetap menggantung di udara. Sebuah misteri yang semakin membuat malam-malam di Latompe terasa panjang dan penuh ketegangan. La Ensi, seorang petani yang terbiasa dengan kerja keras di ladang, tidak pernah mengira hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Saat matahari mulai condong ke barat, ia tengah membersihkan kebunnya yang berada di pinggir hutan, menebas semak-semak lebat dan mengumpulkan ranting kering. Namun, langkahnya terhenti ketika pandangannya tertuju pada sesuatu yang ganjil di tanah. Di antara dedaunan yang berserakan, terlihat jejak besar membekas di tanah yang lembab. Bentuknya panjang dan lebar, seolah-olah ditinggalkan oleh makhluk yang tubuhnya melata namun berukuran tak masuk akal. La Ensi mendekat untuk memastikan, tapi semakin ia memperhatikan, semakin merasakan ketegangan merayap di punggungnya. Ini bukan jejak biasa, gumamnya dengan nada yang hampir bergetar. Matanya terus terpaku pada jejak itu. Sambil berdiri terpaku, pikiran La Ensi dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya jejak ular biasa, meskipun ukurannya jauh di luar dugaan. Namun, bulu kuduknya meremang seolah tubuhnya sendiri menolak menerima penjelasan sederhana itu. Hawa di sekitar terasa berubah. Angin yang bertiup tiba-tiba membawa aroma tanah basah yang asing, bercampur dengan bau anyir samar yang tidak ia kenali. Ketika ia mengikuti jejak itu, langkahnya perlahan menjadi ragu. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, menuju semak-semak yang lebat dan gelap. Ia ingin melangkah lebih jauh untuk mencari tahu, tetapi naluri memperingatkannya untuk berhenti. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke desa, membawa rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Di sepanjang perjalanan pulang, La Ensi terus melihat ke belakang, seolah-olah sesuatu sedang mengawasinya dari dalam bayang-bayang pepohonan. Saat pagi mulai menjelang dan kabut tipis masih menyelimuti desa Latompe, La Ensi memberanikan diri kembali ke kebun untuk memeriksa jejak besar yang dilihatnya sehari sebelumnya. Suasana hening, hanya terdengar kicauan burung dari kejauhan dan suara gemerisik dedaunan yang diterpa angin pagi. Langkahnya perlahan, penuh kehati-hatian. Namun, langkahnya terhenti seketika ketika ia melihat sesuatu di bawah salah satu pohon yang menjulang tinggi. Di sana, melingkar seekor ular raksasa, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Sisiknya berkilauan tertimpa sinar matahari yang mulai muncul di sela-sela dedaunan, menciptakan pemandangan yang sekaligus indah dan menakutkan. Lidahnya menjulur keluar, bergerak cepat, memberikan peringatan bahwa ia menyadari kehadiran La Ensi. La Ensi berdiri mematung, napasnya tercekat. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ular itu tidak hanya besar, tetapi memiliki aura mengintimidasi yang membuat tubuh La Ensi terasa kaku. Matanya yang merah menyala seolah menembus langsung ke dalam jiwa, membuat ketakutan menjalar ke seluruh tubuh. Detik-detik berlalu seperti seabad saat La Ensi mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara desisan pelan dari ular itu membuat kakinya gemetar. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ular itu tahu ia ada di sana. Dengan perlahan, La Ensi mulai mundur, berusaha tidak membuat gerakan tiba-tiba. Namun, seiring setiap langkah mundurnya, ia merasa tatapan tajam ular itu terus mengawasinya, mencatat setiap gerakan kecilnya.
Saat akhirnya ia berhasil berbalik dan melarikan diri, hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Ia harus memperingatkan warga sebelum makhluk ini menjadi ancaman nyata bagi desa. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, Laensi berlari sekuat tenaga menuju desa. Setiap langkahnya terasa berat, tidak hanya karena lelah, tetapi juga oleh bayangan ular raksasa yang terus menghantui pikirannya. Sesampainya di tengah desa, ia langsung memanggil warga yang sedang beraktivitas pagi. "Cepat, cepat ke sini. Ini bukan ular biasa, ini raksasa," teriaknya dengan suara serak, mengundang perhatian semua orang. Beberapa warga yang sedang duduk di warung kopi menoleh heran, sementara yang lainnya mulai mendekatinya, penasaran dengan keributan itu. Wajah Laensi yang pucat pasi dan napasnya yang tak teratur membuat mereka tahu bahwa apapun yang ia saksikan bukanlah hal sepele. Ketika kerumunan mulai berkumpul, Laensi menjelaskan dengan terbata-bata apa yang telah dilihatnya. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Lidahnya menjulur seperti ingin menangkapku. Kalau kita tidak bertindak, dia akan menyerang desa, teriaknya, matanya membelalak penuh ketakutan. Warga yang mendengarnya terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang terasa sulit dipercaya. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara yang lain tampak ragu. Namun, seorang lelaki tua yang dikenal bijak berdiri dan berkata, "Jika benar apa yang kau katakan, kita harus bertindak segera. Tapi kita harus berhati-hati. Makhluk sebesar itu bukan sesuatu yang mudah dihadapi." Kata-katanya membangkitkan keberanian di hati warga, meski tetap dibayangi oleh rasa takut yang mengintai. Dengan cepat, mereka mulai merencanakan apa yang harus dilakukan, mempersiapkan alat-alat sederhana untuk menangkap makhluk yang telah mengancam ketenangan desa mereka. Malam itu, suasana desa Latompe berubah menjadi tegang. Di bawah sinar remang lampu minyak, seluruh warga berkumpul di balai desa. Angin malam yang dingin membawa bisikan rasa takut dan kecemasan di antara mereka. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan, mencoba menjaga ketenangan meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kita tidak bisa membiarkan ular sebesar itu berkeliaran begitu saja. Ini bukan hanya soal ternak yang hilang, tapi soal keselamatan kita semua," ucapnya dengan suara tegas, namun nada suaranya juga menyiratkan beban berat yang ia rasakan. Laensi, yang menjadi saksi pertama, mengulangi ceritanya dengan lebih rinci, menggambarkan ukuran ular dan bahayanya, membuat beberapa warga bergidik ketakutan. Namun, tak semua warga setuju untuk ikut menangkap ular tersebut. Beberapa orang, terutama mereka yang lebih tua, menolak keras. "Itu bukan ular biasa, mungkin itu makhluk penjaga hutan. Jika kita mengganggunya, kita bisa kena bala," kata salah satu tetua desa dengan nada cemas. Sementara itu, sebagian pemuda desa bersemangat untuk menghadapi tantangan ini, meskipun rasa takut terlihat jelas di mata mereka. Perdebatan pun berlangsung sengit, antara mereka yang ingin melindungi desa dan yang takut menjadi korban. Kepala desa, setelah mendengar semua pendapat, akhirnya memutuskan untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 9 orang paling berani, termasuk Laensi. "Kita harus melakukannya dengan hati-hati dan menggunakan akal, bukan hanya keberanian," ujar kepala desa, sebelum membubarkan pertemuan. Malam itu, suasana desa sunyi, hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan, seolah memperingatkan bahaya yang menanti mereka di pagi hari. Kabut tebal masih menggantung di atas desa ketika 9 warga yang dipimpin oleh Laensi mulai memasuki hutan. Suasana pagi yang biasanya membawa ketenangan kini terasa mencekam. Langkah kaki mereka terdengar berirama, tapi penuh keraguan. Masing-masing membawa peralatan seadanya, tali kasar yang sudah usang, tombak dengan mata yang tidak terlalu tajam, dan parang untuk berjaga-jaga. Namun, apa yang benar-benar mereka bawa dalam hati adalah keberanian yang bercampur dengan rasa takut yang sulit mereka abaikan. Pepohonan besar menjulang di sekeliling, menciptakan bayangan gelap yang terasa seolah-olah mengintai. Suara hewan liar sesekali terdengar, membuat mereka saling bertukar pandang, berharap tidak ada yang menyerah sebelum sampai ke tujuan. Di tengah perjalanan, kabut semakin pekat, membuat pandangan mereka terbatas. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas, sementara Laensi menunjuk arah yang ia yakini sebagai tempat ular itu bersembunyi. "Hati-hati dengan setiap langkah. Kita tidak tahu kapan dia akan muncul," bisiknya dengan suara pelan, tapi cukup untuk membuat ketegangan semakin terasa. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda bernama Wandi,
memegang tombaknya lebih erat, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang terlihat jelas di matanya. Setiap bunyi kecil, seperti ranting yang patah atau dedaunan yang bergesekan, membuat mereka terkejut. Mereka melangkah lebih dalam, merasa seolah-olah mereka bukan hanya memasuki hutan, tapi dunia lain yang penuh misteri. Hati mereka berdebar semakin kencang, menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang tak terbayangkan. Setelah berjalan lebih dalam ke hutan, rombongan akhirnya tiba di sebuah area yang sedikit terbuka, di mana sinar matahari mulai menembus kabut dan dedaunan tebal. Mereka berhenti mendadak ketika melihat pemandangan yang mengerikan di depan mata mereka. Seekor ular raksasa yang tubuhnya sebesar batang pohon kelapa sedang melingkar dengan santai, rahangnya yang besar menganga, perlahan menelan seekor babi hutan yang masih terlihat segar. Suara tulang babi yang remuk terdengar jelas di udara, membuat nyali mereka ciut. Sisik ular itu berkilauan, dan setiap gerakannya menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuat mereka sadar betapa kecilnya mereka dibandingkan makhluk itu. Namun, rasa takut itu bercampur dengan kewajiban untuk melindungi desa, memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Dengan isyarat dari Laensi, mereka mulai mendekat perlahan, mencoba mengelilingi ular itu dari berbagai sisi. Tapi, seolah menyadari keberadaan mereka, ular itu tiba-tiba berhenti makan dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah mereka. Dalam sekejap, ular itu melesat ke arah salah seorang warga yang memegang tombak. Serangan mendadak itu begitu cepat, hingga tombak yang dipegangnya patah dengan suara keras saat dihantam oleh tubuh ular yang kuat. Dalam kepanikan, seorang warga lainnya hampir terjatuh ke dalam lingkaran tubuh ular yang mencoba melilitnya. Teriakan panik terdengar, tapi mereka berhasil menarik rekannya dengan cepat, meskipun wajahnya pucat pasi. Pertarungan baru saja dimulai, dan mereka kini sadar bahwa ular ini bukan sekadar makhluk besar, tetapi juga lawan yang penuh ancaman mematikan. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Laensi memberi isyarat kepada kelompoknya untuk mundur ke area yang lebih aman. Napas mereka masih memburu, beberapa di antaranya bahkan gemetar setelah hampir kehilangan salah satu anggota. Di tengah ketegangan itu, Laensi mencoba berpikir jernih. Ia mengingat jaring tali besar yang mereka bawa, salah satu alat yang mereka persiapkan sebelumnya meskipun banyak yang meragukan efektivitasnya. Kita tidak bisa melawannya langsung, terlalu berisiko, ujarnya dengan nada rendah tapi tegas. Kita harus menjebaknya. Jaring ini mungkin cukup kuat untuk menahannya, setidaknya sampai kita bisa melumpuhkannya. Meskipun idenya terdengar masuk akal, wajah-wajah di sekelilingnya dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin selembar tali bisa melawan makhluk sebesar itu? Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka akhirnya setuju dengan usul Laensi dan mulai mempersiapkan jebakan. Dengan hati-hati, mereka mencari area strategis yang memungkinkan mereka memasang jaring tanpa terlalu dekat dengan ular. Beberapa dari mereka memanjat pohon untuk mengikat ujung jaring, sementara yang lainnya tetap berjaga-jaga dengan tombak seadanya. Ketegangan terasa kian meningkat saat suara desisan ular terdengar semakin dekat, membuat mereka tergesa-gesa dalam bekerja. Jaring itu akhirnya terpasang, namun belum ada yang yakin sepenuhnya bahwa jebakan tersebut akan berhasil. Meski begitu, mereka mencoba menyemangati diri, berharap strategi ini dapat mengatasi makhluk raksasa yang telah meneror desa mereka. Dengan penuh kewaspadaan, mereka bersiap menunggu momen yang tepat untuk memancing ular itu ke dalam perangkap. Setelah semua persiapan selesai, rombongan warga kembali ke lokasi di mana mereka terakhir melihat ular raksasa itu. Namun, setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang membuat hati mereka semakin menciut. Ular itu tidak lagi berada di tanah. Kini tubuh raksasanya melingkar erat di batang pohon kelapa yang tinggi. Kepalanya menjulur keluar di antara dedaunan. Matanya yang merah menyala seolah mengawasi setiap gerakan mereka dari atas. Lidahnya menjulur dengan ritme yang lambat, menciptakan suasana yang lebih menyeramkan. Ular itu tampak tidak terganggu, seperti sengaja menunjukkan dominasinya kepada para manusia yang berusaha menantangnya. Pemandangan ini membuat beberapa warga mundur beberapa langkah, merasa rencana mereka telah gagal sebelum dimulai. Ketegangan pun berubah menjadi perdebatan sengit. Dia di atas sekarang. Jaring kita tidak akan berguna, seru salah seorang warga dengan nada panik. Lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini sebelum ada yang terluka. Yang lain, terutama para pemuda yang masih penuh semangat, menolak gagasan untuk menyerah. Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita biarkan,
Dia akan turun dan kembali meneror desa, balas mereka dengan nada keras. Kepala desa mencoba menenangkan semua pihak, tetapi rasa takut dan frustasi membuat suasana semakin sulit dikendalikan. La NC, yang diam sejak tiba, akhirnya angkat bicara. Dia mungkin di atas sekarang, tapi itu berarti kita tahu di mana dia. Kita harus tetap pada rencana, atau kita akan kehilangan kesempatan ini. Kata-katanya membawa sedikit keheningan, meski jelas tidak semua warga merasa yakin. Dengan hati yang masih diliputi keraguan, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan, menyusun rencana baru untuk menghadapi ular yang kini berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan. Di tengah persiapan yang tegang, salah seorang warga, seorang pemuda bernama Wandi, mengambil langkah gegabah. Dengan keyakinan bahwa ular itu tidak menyadarinya, ia mendekat lebih dahulu, mencoba mengukur jarak untuk melemparkan tombaknya. Namun, gerakannya terlalu cepat dan tidak terencana. Sebelum ada yang bisa memperingatkan, ular itu dengan gesit meluncur dari pohon. Tubuhnya yang besar melesat turun dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam hitungan detik, ekornya yang kuat melingkari tubuh Wandi, menghimpitnya dengan kekuatan yang hampir mematahkan tulang. Jeritan Wandi memecah keheningan, menimbulkan kepanikan di antara warga lainnya. Mereka melihat dengan ngeri bagaimana tubuh ular itu semakin erat melilit, seolah ingin mengakhiri nyawa pemuda malang itu di depan mata mereka. Meskipun ketakutan menyelimuti, La NC segera memerintahkan warga untuk bertindak cepat. Serang ekornya. Itu satu-satunya cara untuk membuatnya melepaskan Wandi, teriaknya sambil mengarahkan tombaknya ke arah ular. Dengan keberanian yang dipaksakan, dua warga lainnya mendekat dan menombak ekor ular itu dengan kekuatan penuh. Ular itu menggeram, tubuhnya melengkung dengan gerakan kasar yang hampir membuat Wandi terhempas. Namun, serangan tersebut cukup untuk memaksanya melonggarkan lilitannya. Dengan segenap tenaga, warga menarik Wandi yang hampir pingsan keluar dari lingkaran mematikan itu. Ular itu tampak marah, kepalanya berayun liar, siap menyerang siapa saja yang mendekat. Namun, mereka berhasil mundur untuk sementara, membawa Wandi yang terluka, sementara mereka mencoba mengatur ulang strategi untuk melawan makhluk raksasa itu yang kini semakin agresif. Di tengah kekacauan yang nyaris membuat warga kehilangan arah, dari kejauhan seorang tetua desa berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya bungkuk, dan tangan tuanya menggenggam tongkat kayu yang telah menemaninya bertahun-tahun. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan ketenangan yang kontras dengan ketegangan di sekitar. Tetua itu dikenal sebagai penjaga tradisi desa, seorang yang dianggap memahami hubungan manusia dengan alam dan makhluk-makhluk di dalamnya. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi ramuan dan benda-benda yang ia sebut sebagai pelindung dari bahaya. "Kalian harus tenang," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. "Makhluk ini adalah bagian dari hutan, dan kita harus menunjukkan bahwa niat kita bukan untuk merusak." Tetua itu lalu mulai menggumamkan mantra-mantra kuno. Suaranya bergema di tengah hutan yang sunyi. Tangannya bergerak perlahan, menyebarkan ramuan ke udara, sementara ia mendoakan keselamatan bagi semua orang yang hadir. Suasana di sekitar mulai berubah. Ketegangan yang tadi terasa mencekik perlahan mereda, digantikan oleh rasa percaya diri yang timbul kembali di hati para warga. Kehadiran tetua itu menjadi simbol bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi ular raksasa ini. Dengan hati yang lebih tenang, tim penangkap kembali menyusun strategi, mendengarkan saran dari tetua desa yang meminta mereka bertindak dengan lebih bijaksana. Semangat baru mulai mengalir di antara mereka, menggantikan rasa takut yang sebelumnya mendominasi. Mereka tahu, perjuangan ini belum selesai, tetapi setidaknya mereka kini merasa memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi tantangan di depan. Malam tiba dengan perlahan, membawa kegelapan yang menyelimuti hutan. Warga yang tergabung dalam tim penangkap berjongkok di balik semak-semak, menjaga jarak dari pohon tempat ular raksasa itu melingkar. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga malam, berharap ular turun dengan sendirinya untuk mencari mangsa. Cahaya bulan yang redup menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang semakin menambah suasana mencekam. Setiap suara kecil, desiran angin, patahan ranting, atau gemerisik dedaunan, terdengar seperti ancaman yang mendekat. Mereka saling bertukar pandang, mata mereka penuh waspada, sementara tangan menggenggam erat tombak atau tali yang siap digunakan kapan saja. Ketegangan semakin memuncak ketika suara desisan pelan mulai terdengar dari atas pohon, seperti peringatan dari makhluk besar yang menyadari keberadaan mereka. Beberapa warga menggigit bibir untuk menahan rasa takut,
sementara yang lain memegang napas, berharap ular itu benar-benar akan turun. Tidak ada yang berbicara, hanya detak jantung yang terasa begitu keras di dada masing-masing. Malam itu terasa begitu panjang. Waktu berjalan lambat seolah menguji keberanian mereka. Dalam diam, mereka bertarung dengan rasa takut yang terus merayap, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan rencana mereka. Setiap detik terasa seperti pertarungan batin, antara keinginan untuk lari dan keberanian untuk bertahan. Setelah berjam-jam menunggu dalam ketegangan, akhirnya ular raksasa itu mulai bergerak. Tubuh besarnya melonggarkan lilitan dari batang pohon kelapa. Sisiknya yang berkilauan tampak jelas di bawah cahaya bulan. Dengan gerakan perlahan tapi penuh kewaspadaan, ular itu menuruni batang pohon, seolah mencium sesuatu di sekitar. Warga yang bersembunyi segera bersiap. Jantung mereka berdebar kencang saat melihat makhluk itu berada di dalam jangkauan jebakan yang mereka pasang. Ketika ular itu akhirnya menyentuh tanah, salah satu warga menarik tali jebakan, menjatuhkan jaring besar di atas tubuhnya. Dalam sekejap, ular itu terkepung. Tubuhnya yang panjang dan besar mulai terjerat dalam jaring yang mereka pasang dengan susah payah. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ular raksasa itu meronta dengan kekuatan yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Tubuhnya yang besar dan kuat bergeliat dengan liar, mencoba meloloskan diri dari jebakan yang menahannya. Jaring yang sebelumnya melilit tubuhnya kini terombang-ambing, sementara simpul-simpulnya mulai terkoyak. Ular itu menyerang dengan membabi buta, kepalanya bergerak cepat, mengayun ke segala arah, dan ekornya menghantam tanah dengan keras hingga menciptakan suara berdebam yang menggetarkan. Setiap kali warga mencoba mendekat untuk memperkuat ikatan jaring, ular itu melilitkan tubuhnya ke arah mereka, membuat mereka mundur dengan cepat. Keadaan semakin genting, karena setiap detik yang berlalu memberi peluang bagi makhluk itu untuk membebaskan diri. Namun, warga tidak menyerah. Dengan teriakan Laensi yang memimpin mereka memutuskan untuk menggunakan satu strategi terakhir yang berani dan penuh risiko. Gunakan pohon itu, jatuhkan ke arah tubuhnya. Teriak Laensi sambil menunjuk pohon kelapa yang sebelumnya menjadi tempat ular itu melingkar. Beberapa warga yang lebih kuat segera memanjat pohon, sementara yang lain mulai menarik jaring dengan seluruh tenaga yang tersisa, memaksa ular tetap berada di tempat. Dengan alat-alat seadanya, mereka memotong batang pohon kelapa secara cepat, lalu mendorongnya agar jatuh tepat ke arah ular. Pohon kelapa itu tumbang dengan suara gemuruh, menghantam tubuh ular yang masih mengamuk. Hantaman itu tidak melukai ular secara fatal, tetapi cukup untuk membuatnya melemah dan berhenti meronta sejenak. Dengan momentum itu, warga memperkuat jebakan mereka, mengikat simpul lebih erat, memastikan ular itu tidak lagi memiliki celah untuk melarikan diri. Di tengah suara napas yang terengah-engah, mereka akhirnya merasa sedikit lega meski tubuh mereka penuh keringat dan rasa takut belum sepenuhnya hilang. Setelah berjam-jam yang terasa seperti seabad, perlawanan ular raksasa itu akhirnya mereda. Tubuhnya yang besar dan kokoh kini tampak tak berdaya, terbaring di tanah dengan gerakan yang semakin lambat. Desisan yang sebelumnya memekakan telinga perlahan mereda menjadi desah pelan, tanda bahwa tenaga makhluk itu sudah habis. Warga, yang sejak awal dipenuhi rasa takut dan keraguan, kini berdiri dengan campuran rasa lega dan takjub. Beberapa dari mereka jatuh terduduk di tanah, mencoba mengatur napas setelah perjuangan yang begitu melelahkan. Tubuh mereka penuh dengan luka kecil akibat ranting tajam dan gesekan jaring. Tangan mereka kotor oleh tanah dan keringat yang bercampur. Namun, di balik semua itu, ada rasa bangga yang terpancar di wajah mereka. Mereka telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Sorak-sorai kecil mulai terdengar. Awalnya hanya beberapa suara, lalu semakin membesar menjadi teriakan kemenangan yang menggema di seluruh hutan. Kita berhasil. Ular itu sudah lumpuh, teriak salah satu warga dengan penuh semangat. Laensi, yang memimpin perjuangan ini, hanya bisa tersenyum lega, meskipun tubuhnya sendiri nyaris tak kuat berdiri. Warga saling merangkul, beberapa bahkan tertawa kecil meskipun napas mereka masih terengah-engah. Malam yang dingin terasa hangat oleh semangat kebersamaan yang terjalin di antara mereka. Di balik kegelapan hutan, mereka menyadari bahwa ini bukan hanya kemenangan melawan ular raksasa, tetapi juga kemenangan melawan rasa takut yang sebelumnya melumpuhkan hati mereka. Meski luka dan kelelahan terasa, mereka tahu bahwa upaya ini telah menyelamatkan desa dari ancaman besar. Kabar tentang penangkapan ular raksasa sebesar batang pohon kelapa segera menyebar seperti api yang menyambar hutan kering. Dalam hitungan hari,
Berita ini tidak hanya menjadi pembicaraan hangat di desa Latompe, tetapi juga menjangkau desa-desa tetangga. Cerita warga yang penuh keberanian dan perjuangan mereka melawan makhluk sebesar itu menarik perhatian media lokal. Wartawan datang dengan peralatan kamera dan alat perekam, mewawancarai warga yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Mereka ingin mendengar setiap detail, dari saat ular pertama kali terlihat hingga bagaimana jebakan berhasil menjinakkannya. Warga, meskipun lelah, berbicara dengan bangga, menceritakan bagaimana mereka bersatu untuk menghadapi ancaman yang begitu besar. Tidak hanya media, petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, juga tiba di desa untuk menyelidiki kejadian ini. Mereka membawa peralatan khusus untuk mengukur panjang dan berat ular tersebut, mencatat data untuk keperluan penelitian. Dengan serius, mereka mendiskusikan bagaimana ular sebesar itu bisa ditemukan di dekat permukiman, dan apakah ada perubahan habitat yang memaksanya keluar dari wilayah alaminya. Kehadiran petugas konservasi membuat warga menyadari bahwa penangkapan ini bukan hanya sebuah pencapaian luar biasa, tetapi juga peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Di tengah kerumunan, warga menyaksikan dengan penuh rasa heran saat para petugas bekerja, menyadari bahwa kisah desa mereka kini menjadi perhatian banyak orang, membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah ular raksasa berhasil ditangkap dan ancaman terhadap desa mereda, perdebatan baru muncul di antara warga. Sebagian besar dari mereka, terutama para petani dan nelayan yang merasa langsung dirugikan oleh hilangnya ternak, melihat ular itu sebagai peluang ekonomi. Dagingnya pasti laku mahal di pasar, ujar salah seorang warga dengan nada penuh semangat. Dengan ukuran sebesar itu, kita bisa mendapatkan banyak uang, cukup untuk memperbaiki kandang dan mengganti ternak yang hilang. Ide ini dengan cepat mendapat dukungan dari beberapa warga lain yang melihat ular tersebut bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sumber penghasilan di tengah kesulitan mereka. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjual ular itu ke pedagang lokal, atau bahkan membawa dagingnya ke kota. Namun, kepala desa dan tetua desa segera turun tangan, memperingatkan bahwa langkah seperti itu bisa membawa konsekuensi serius. Ular ini bukan sekadar hewan liar biasa, ujar kepala desa dengan nada tegas. Makhluk sebesar ini adalah bagian penting dari ekosistem, dan membunuhnya bisa membawa dampak yang lebih besar pada keseimbangan alam di sekitar kita. Tetua desa menambahkan, dengan suaranya yang penuh wibawa, bahwa desa mereka memiliki kewajiban moral untuk menjaga satwa liar, terutama makhluk sebesar dan sekuat ular ini. Jika kita menjualnya, kita tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melupakan nilai-nilai yang diajarkan leluhur kita tentang hidup berdampingan dengan alam. Perdebatan ini memecah opini warga, tetapi pada akhirnya, banyak yang mulai memahami bahwa melindungi ular tersebut lebih penting daripada keuntungan sesaat. Kepala desa memutuskan untuk menyerahkan ular itu ke pihak berwenang. Sebuah keputusan yang meskipun berat, mencerminkan kebijaksanaan dan tanggung jawab mereka sebagai penjaga desa.